Peringatan resiko. Perdagangan forex, komoditas, option, dan CFD adalah produk leverage yang memiliki tingkat reward dan tinggi, tetapi juga memiliki tingkat resiko yang tinggi. Anda bisa kehilangan modal yang diinvestasikan dan mungkin tidak cocok untuk semua orang. Pastikan bahwa Anda telah memahami resiko untuk terlibat dalam perdagangan ini, dan tidak menginvestasikan uang yang Anda tidak mampu untuk kehilangannya. Halo Sobat Trader Indonesia, bertemu lagi di channel Forex Mindset. Kali ini kita akan belajar lagi untuk analisa forex ya. Kita masih di kelas pemula. Di video kali ini saya akan berbagi tentang cara membaca chart, panduan membaca chart atau grafik forex. Langsung kita mulai aja ke yang pertama. Membaca chart atau grafik forex. Keberadaan grafik akan memudahkan kita sebagai trader untuk membaca pergerakan harga dari waktu ke waktu. Dengan adanya grafik, kita bisa menentukan tren yang terjadi dan menemukan pola pergerakan yang nantinya akan muncul untuk menciptakan profit dalam trading kita. Jika trader belum tahu cara membaca grafik dengan baik, maka strategi trading yang membutuhkan keahlian untuk membaca grafik akan sulit untuk diterapkan. Padahal, dasar dari grafik forex adalah tampilan yang menunjukkan pergerakan harga yang nyata dari pasar yang sedang berlangsung. Di forex ada 3 jenis chart atau grafik, yaitu line chart, kemudian candlestick, kemudian OHLC. Kita ke yang pertama, yaitu line chart. Line chart termasuk salah satu grafik yang sangat sederhana pada platform trading. Grafik ini digunakan para analis teknikal karena bisa memperlihatkan data secara lengkap. Line chart ditunjukkan sebagai garis yang akan menghubungkan harga-harga penutupan. Sebagai contoh, perdagangan ditutup pada harga-harga tertentu di beberapa hari ke belakang. Setiap level harga penutupan tersebut dihubungkan dengan garis yang ada. Misalnya seperti ini. Harga ditutup pada harga 100, 200, 150, 250, dan seterusnya. Level-level harga ini akan dihubungkan dengan garis lurus di mana grafik ini Anda akan melihat pergerakan harga secara umum dalam satu periode tertentu. Sebagai contoh, misalkan cara kerjanya grafik chart itu seperti ini ya. Sebentar, kita pakai highlighter. Misalkan ini di harga 100. Kemudian di sini 200, di sini 150, kemudian di sini 250. Nah, line chart itu dia line chart atau chart garis itu dia akan menghubungkan titik-titik ini, titik-titik harga penutupan. Dari harga 100 dia akan menghubungkan ke sini ke 200 ya. Kemudian 200 nanti tutup closing di harga 150 dihubungkan lagi. Kemudian dia tutup lagi di harga 250 dihubungkan lagi. Begitu seterusnya. Untuk lebih jelas kalau kita lihat di grafik MT4 ya. Nah, di bagian atas ini ada kan 3 chart nih. Yang ini adalah bar atau HLC, ini adalah candlestick, dan ini adalah line chart. Kita coba klik di bagian line chart. Kita besarkan. Nah, ini nih harga-harga ini dia terbentuk dari harga-harga penutupan. Makanya di sini nih harga penutupannya di sini. Makanya dia ke sini, kemudian ke sini, begitu seterusnya. Ya, mungkin nggak terlalu susah untuk dipahami, tapi kalau masih ada yang belum paham, silakan tulis komentar. Oke, lanjut ke yang kedua. Yang kedua adalah, kita hapus dulu ya. Yang kedua adalah bar chart. Bar chart ini atau OHLC. Bar chart merupakan grafik yang paling disukai di kalangan trader Amerika. Kenapa? Karena menurut mereka, bar chart lebih mudah untuk digunakan ya, daripada grafik lain. Karena satuan barnya lebih sederhana, meskipun sedikit lebih rumit daripada line chart. Chart jenis ini memberikan informasi mengenai harga pembukaan, penutupan, harga tertinggi dan harga terendah pada periode tertentu. Karena memiliki informasi tersebut, chart ini sering disebut sebagai OHLC chart. Open, high, low, dan close. Jadi seperti ini ya. Low itu mewakili harga terendah, high mewakili harga tertinggi, dan close adalah harga penutupan.
Misalkan kayak di forex kan jam 5 pagi itu ganti perpindahan hari ya, perpindahan pasar. Kalau di kita kan perpindahan hari itu jam 12 malam. Nah, jam 12 malamnya kita itu kalau di pasar forex di Amerika itu sekitar jam 5 atau jam 6 pagi. Kalau musim dingin dia jam 7 pagi. Nah, misalkan ketika harga berpindah, itu adalah harga open. Ya. Pindah candle daily itu harga open. Kemudian dia akan turun sampai sebatas sejauh yang dia bisa, itu adalah harga low. Ya. Lalu tentu dia grafik itu atau chart itu akan bergerak naik, dan puncak tertinggi yang bisa dia capai itu adalah harga high. Lalu sebelum berganti hari lagi, dia akan berhenti di satu titik harga, itu adalah harga close. Maka ini disebut OHLC, open, high, low, dan close. Kalau kita lihat di MetaTrader kita, ini adalah yang bagian ini adalah bar chart atau OHLC chart. Kita bisa besarkan. Nah, sebagai contoh, ini adalah misalkan di sini ya. Ini adalah harga open. Dia open di sini. Kemudian harganya turun sampai sini, ini adalah harga low. Ya. Kemudian dia naik lagi sampai sini adalah harga high. Dan di sini adalah harga close. Bisa kita lihat di tulisan ini ya. Opennya 1,13, high 1,132, low 1,131, close-nya 1,3176. Oke, kalau nggak paham silakan berkomentar. Lanjut ke grafik yang ketiga, candlestick chart. Candlestick chart dinamakan karena bentuknya mirip seperti lilin. Konon chart ini berasal dari negeri Sakura yang dikenal juga sebagai Japanese candlestick chart. Kalau nggak salah penemunya namanya Munehisa gitu ya. Jadi dulu candle chart ini digunakan, yang Munehisa ini adalah seorang pedagang beras. Untuk lebih jelas bisa di googling tentang sejarah candlestick, atau saya buatkan lagi nanti kita bahas di video lain tentang candlestick. Nah, banyak trader yang lebih suka menggunakan chart jenis ini karena lebih membantu secara visual untuk mengenali harga open, close, high, dan low daripada bar chart. Ya, lebih penuh dia. Candlestick juga termasuk dalam satu chart yang paling banyak digunakan oleh para analisis teknikal, dikarenakan kemampuannya yang mudah dikenali dalam menyajikan data. Jika bodi pada chart berwarna putih, maka harga open berada di bawah. Sebaliknya, jika bodi candlestick berwarna hitam, maka harga open berada di atas. Jika harga open berada di bawah harga close, maka posisi ini disebut dengan bull candle atau bullish candle. Dalam analisis teknikal, istilah bull atau bullish digunakan sebagai apabila harga pasar cenderung naik. Nah, sedangkan untuk menggambarkan pergerakan harga yang turun digunakan istilah bear atau bearish, sehingga candlestick yang memiliki harga open di atas harga close disebut bear candle. Ini adalah candlestick, ini adalah body ya. Ini adalah real body. Nih, yang hitam atau yang putih. Kalau yang putih kan berarti dia di sini tadi dikatakan warnanya putih. Mana dia? Maka harga open berada di bawah harga. Warnanya putih berarti bearish ya. Dan yang warna putih bullish, dan yang warna hitam bearish. Ya kurang lebih seperti itulah. Pokoknya satunya menggambarkan candle bullish atau naik ya. Candle bullish itu adalah candle yang naik, bukanya di sini, close-nya di sini, itu bullish. Sedangkan candle bearish adalah candle yang turun, bukanya di atas, close-nya di bawah. Kalau kita lihat ke grafik MetaTrader kita, ini adalah candlestick. Klik aja. Nah, ini. Kalau di sini dia nggak pakai warna hitam putih ya, pakai warna template warna hijau, tapi bisa disesuaikan sih, tinggal dirubah. Di bagian properti ini, kemudian klik di color scheme, pilih black on white. Nah, kan jadi hitam putih. Oke, kita besarkan. Nah, ini adalah bentuk candle. Ini adalah yang hitam ini adalah candle bearish. Dia buka harga di sini, kemudian nutup di sini. Sedangkan yang putih ini adalah candle bullish. Dia buka harga di sini, kemudian nutup di sini. Kalau di dalam bearish berarti ini adalah high-nya ya, yang atas sampai ke sini high, yang ke sini adalah low. Sedangkan candle bullish di sini adalah low-nya dan di sini adalah high. Kebanyakan
trader itu menggunakan candlestick ya. Candlestick lebih populer untuk trader-trader di Indonesia. Oke, kemudian lanjut yang terakhir, kunci untuk membaca grafik forex. Yang pertama, amati pola pergerakan harga. Dengan Anda perlu menyesuaikan pola pergerakan harga dengan jenis transaksi yang Anda lakukan. Apabila Anda ingin melakukan buy, maka fokuskan pada pair mata uang yang grafiknya sedang mengalami kenaikan atau bullish. Dan sebaliknya, kalau Anda ingin melakukan sell, carilah mata uang yang grafiknya cenderung mengalami penurunan. Itu yang pertama. Yang kedua, cek time frame yang digunakan dan perhatikan spread. Tidak perlu terlalu panik saat pergerakan harga yang fantastis. Lakukan pengecekan secara teliti untuk chart yang Anda gunakan, karena setiap time frame memiliki karakteristik masing-masing yang disesuaikan dengan sistem trading Anda. Pastikan tampilan chart berada pada time frame yang sama dengan analisa Anda. Selain itu, Anda juga bisa fokus pada time frame untuk entry, sehingga proses trading bisa lebih terarah. Ingat, Anda juga perlu memperhatikan selisih antara harga jual dan harga beli yang disebut dengan spread, agar dapat membaca chart dengan baik dan benar. Ya. Time frame itu kalau di MetaTrader 4 adalah yang ini, M1, M5, M15, M30, dan seterusnya. M1 artinya setiap candle itu mewakili 1 menit. Ya. Kalau ini kan chart kita di H1, artinya setiap satu candle ini 1 jam. Inilah yang perlu kita perhatikan. Kita mau menganalisa di time frame berapa. Time frame semakin besar time frame dari H4, D1 only, maka kemungkinan errornya semakin kecil ya. Analisa kita semakin akurat jika time frame yang kita gunakan semakin besar. Dan misalkan kita menganalisa di time frame daily, kita tentukan dulu trennya, bullish atau bearish, dengan indikator-indikator andalan kita, dan kita bisa menggunakan time frame untuk entry di harga H4. Misalkan di sini kita udah tentukan dia harganya bakalan bullish ya, kita akan cari entry buy. Kita turunkan aja lagi ke time frame yang lebih kecil, H1. Nah, di sini kita tinggal cari setup yang sesuai dengan strategi kita untuk masuk gitu ya. Jadi kalau di sini kan kita hanya melihat satu candle daily. Kita nggak tahu mau masuk di mana. Nah, kita bisa pindahkan ke setiap 1 jam. Kita tahu bakal masuk di mana. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah materi keempat dari kelas dasar ya. Dan kita akan jumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini jika channel ini bermanfaat untuk kita dan untuk Anda semua. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia, sukses selalu untuk kita semua. Sampai jumpa pada video berikutnya.